Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menurut penelitian, penderitaan fisik atau penyakit fisik lebih dari 70% itu disebabkan oleh psikis. Kita akan lihat apa sih luka batin itu, bagaimana terjadinya, dan penyembuhannya seperti apa. Saya percaya kalau kita mau, maka kita akan sembuh dan bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perkenalkan nama saya Ellen. Ini anak saya dua, umur 29 dan 27. Suami saya ada di belakang. Kami menikah 30 tahun. Dan ini foto ketika saya menempuh S2. Nanti saya cerita kenapa foto ini saya tampilkan. Lalu ini ketika saya menyelesaikan Doktor Teologi Katolik di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana. Dan beberapa pelayanan yang saya lakukan selama kurang lebih 30 tahun, memberi retret dan seterusnya, serta saat ini menjadi Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, beberapa buku yang saya tulis ini juga dari pengalaman saya melalui pernikahan, jatuh bangun. Nah, saudara-saudari, kita sudah dihantar mulai sesi 1. Kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kalau kita mau menyambut tawaran kasih Tuhan, pasti kita akan mengalami penyembuhan. Dibantu dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup dan mau menyembuhkan kita. Di sesi Pak Petrus yang ketiga tadi kita lihat juga bahwa pengampunan itu sangat penting supaya kita dilepaskan dari sakit hati, dari luka yang menyebabkan kita sakit. Nah, ini 3 yang akan kita lihat di dalam sesi ini. Jadi luka batin itu sebenarnya adalah pengalaman negatif yang nempel ya di memori kita, di perasaan kita, di ingatan kita. Walaupun tampaknya itu kita udah samar-samar atau bahkan kita sudah lupa. Tetapi kalau belum pernah kita akui, belum pernah kita bereskan, maka luka batin itu pasti masih ngefek sampai sekarang. Seorang bapak pernah cerita, dia itu kalau lihat perempuan merokok itu bencinya luar biasa. Dia nggak tahu kenapa. Ternyata setelah dia mengikuti retret-retret seperti ini, dia baru ingat. Waktu dia kecil, kira-kira balita, dia punya tetangga perempuan yang merokok selalu tiap sore itu atau malam jalan di depan rumahnya. Dan mamanya bilang, itu perempuan yang merokok itu perempuan nggak benar. Perempuan nggak baik. Memang kebetulan waktu itu perempuan yang pekerjaannya memang wanita malam. Akhirnya apa yang dikatakan mamanya tuh nempel terus ya. Dia sudah nggak inget tapi begitu aja dia benci aja sama perempuan yang merokok tanpa sebab ya. Nah, terjadinya kenapa luka itu bisa ada? Karena kesannya itu begitu kuat dan menimbulkan satu trauma di dalam diri kita. Nah, pengalaman traumatis ini bisa kita alami langsung. Misalnya, beberapa ibu yang saya wawancara untuk menyelesaikan disertasi saya mengenai spiritualitas dalam perkawinan, itu sering dipukul, dikata-katai kasar, diperlakukan tidak adil oleh keluarga suami dan suami. Itu sangat menyakitkan. Dia terkena langsung perlakuan-perlakuan buruk, perlakuan-perlakuan jahat dari orang di sekitarnya. Khususnya memang yang paling dekat itu paling mungkin membuat kita paling sakit hati. Ya, karena kita berpikir seharusnya dia akan melindungi aku. Seharusnya dia mengasihi aku, kok malah nyakitin. Yang kedua bisa juga pengalamannya orang lain. Kita mungkin baca di media massa sekarang itu begitu banyak pembunuhan, kemudian KDRT, perkosaan,
dan seterusnya. Dan itu bisa saja membuat kita itu begitu tercekam. Apa ya? Ya, terima kasih sudah membuat kita nggak mengantuk jam 1 siang. Nah, ya, jadi bisa juga tidak langsung pengalaman orang lain. Ya. Dan yang ketiga, pengandaian atau asumsi kita. Saya dengan papa itu kurang dekat. Saya berpikir papa tidak peduli sama saya. Karena apa? Beberapa peristiwa yang saya alami. Antara lain yang saya ingat misalnya, saya kan suka sekali bahasa Inggris. Mulai SD, saya itu belajar sendiri. Kemudian ketika saya pindah dari Jakarta waktu itu ke Surabaya, kelas 5 SD, saya cari di mana bisa les bahasa Inggris. Dan saya ketemu, senang sekali. Nah, hari pertama kursus bahasa Inggris itu sore hari saya mau berangkat. Diantar supir papa. Sampai di tempat kursus memang hujan deras. Jam 7 malam pulang ke rumah, jam 9 malam itu mama bilang sama saya, papa bilang kalau lain kali kamu pergi les bahasa Inggris, hujan jangan pakai mobil, nanti mobilnya mogok. Nah, waktu itu saya sebagai anak kecil tidak menanyakan apa-apa, alasan papa kenapa, tapi saya berkesimpulan, oh papa lebih sayang mobilnya daripada saya. Ya, ada peristiwa-peristiwa lain juga, misalnya saya waktu sudah masuk SMP, saya masuk di sekolah favorit. Itu sedikit orang, maksudnya jatahnya kan misalnya 100 orang yang daftar itu 5 kali lipat. Saya bisa masuk dan saya senang. Sekolahnya bagus, kualitasnya bagus, gedungnya baru. Kebetulan waktu itu sekolah itu mendirikan satu gedung yang baru. Dan saya udah masuk terpilih sebagai ketua kelas. Dan juga saya sudah ikut satu kali ada tes ulangan agama dan saya dapat 100. Senang sekali. Nah, pada waktu satu hari saya pulang, 1 minggu sudah sekolah di situ, mama bilang sama saya, papa suruh kamu pindah sekolah dekat rumah. Karena terlalu jauh, nggak bisa nganter. Akhirnya saya lihat di sekolah yang baru itu dekat rumah, sekolahnya itu bumi dan langit dengan sekolah favorit yang saya sudah terdaftar dan sudah masuk. Sekolahnya bobrok, anaknya uraan, mejanya itu penuh coret-coretan. Tapi karena saya patuh ya saya ikutin, saya sekolah di situ 1 minggu nggak tahan. Saya nggak tahan, nanti saya bilang mama saya nggak bisa sekolah di situ. Akhirnya saya boleh pindah lagi. Nah itu asumsi-asumsi saya, pengandaian saya, bahwa papa ini nggak peduli sama saya. Ya. Nah nanti saya lanjutkan ceritanya. Nah jadi siapa sebenarnya subjek-subjek yang menyebabkan kita mengalami pengalaman negatif atau yang traumatis? Kebanyakan orang lain, ya. Dan khususnya yang paling dekat dengan kita. Yang kedua, diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngampuni diri kita sendiri. Kita tidak bisa menerima kekurangan diri kita. Kita merasa selalu buruk dan kurang dibandingkan orang lain, misalnya ya. Atau situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita. Ya, situasi apa? Macam-macam. Ya. Mungkin suatu kali ada bencana alam dan kita ada di situ menyebabkan kita trauma. Atau Tuhan, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga Pak Petrus, bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang nggak bisa menerima. Misalnya kematian orang yang kita kasihi mendadak, kita marah sama Tuhan. Bukannya bisa menerima, tetapi kita marah sama Tuhan. Itu menyebabkan kita mengalami pengalaman buruk atau luka. Nah, kita cenderung untuk merekam semua peristiwa baik positif maupun negatif itu, dan yang negatif yang melukai kita biasanya kita masukkan di dalam bawah sadar karena kita nggak suka ingat-ingat yang menyakitkan. Ya. Nah, kapan terjadinya luka? Khususnya pada waktu kita nggak siap, kita lemah, kita nggak berdaya untuk melawan, kita di posisi yang lemah pokoknya, misalnya dalam kandungan, kita masih kecil, balita, kita anak-anak ataupun remaja, sampai dewasa kita masih bisa terluka.
Tergantung apakah kita mau melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang membawa kita misalnya lebih dewasa, atau kita tidak bisa terima dan marah ya dengan orang yang menyebabkan kita terluka. Ada dua pilihan memang. Kita mau berpikir positif, melihat itu dari sudut pandang iman, ataukah kita tidak bisa terima terus dan mempersalahkan orang lain, keadaan, Tuhan, atau diri kita sendiri. Ya. Jadi punya iman, sikap punya iman, berpikir positif itu sangat menolong kita untuk tidak seringkali jatuh atau terluka lagi. Nah, contohnya apa sih orang-orang yang punya luka batin? Kita semua ini sebenarnya punya, ya, tetapi ada yang cukup dalam, ada yang bisa memaafkan, bisa mengatasi, ada yang kemudian mau berpikir positif, tapi ada yang nggak mau. Pokoknya aku udah gini, seperti tadi di sesi awal-awal juga dikatakan, pokoknya aku udah gini, aku nggak mau lagi berubah. Memang berubah itu menyakitkan dan sulit ya. Nah, orang-orang yang punya luka batin biasanya itu misalnya mudah tersinggung ya. Kata-katanya judes, sulit untuk menerima pendapat orang lain, suka overacting, cari perhatian misalnya, sering takut atau khawatir tanpa sebab, iri hati, dan seterusnya. Sulit bergaul. Jadi apapun yang kita rasa sebagai satu hambatan untuk kita relasi dengan orang lain, sulit untuk bersyukur, sulit untuk bersukacita dengan keadaan kita. Jangan-jangan kita sedang ada luka atau masalah di dalam diri kita yang perlu kita bereskan. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat kita memang sulit untuk mengalami sukacita dan bersyukur. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa kita rugi kalau kita menyimpan sampah, ya, luka batin. Rugi dong. Kita jadi orang yang nggak enak diajak berteman ya. Diajak ngomong sedikit tersinggung. Kita merasa kesepian karena orang meninggalkan kita. Nggak ngajak kita untuk masuk di dalam kelompok mereka. Kita seringkali bermasalah. Bahkan sakit jasmani banyak karena psikis, tadi sudah saya singgung di awal. Kemudian relasi dengan Tuhan juga terhambat. Orang lain kok bisa berdoa, bisa percaya sama Tuhan, bisa bersyukur sama Tuhan. Aku kok nggak bisa ya? Nggak bisa melihat apapun yang ada ini sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Kemudian dapat ditunggangi roh jahat juga. Bapak Ibu, saya menikah 30 tahun. Di awal pernikahan buat saya itu neraka. Karena SMP, SMA, kuliah, saya itu kepengen sekali jadi wanita karier dan kuliah lagi. Tapi suami tidak membolehkan saya. Anak-anak masih kecil. Saya melihat suami, keluarga, anak-anak itu sebagai penghambat ambisi dan cita-cita saya untuk jadi wanita karier yang hebat. Lalu banyak marah dong, saya sama suami konflik, saya lihat mukanya itu, ini orang yang menghambat ya cita-cita saya. Padahal mulai SMP, SMA, kuliah saya itu udah banyak berprestasi, organisasi, kemudian belajar komputer, bahasa Inggris, tujuannya nanti setelah saya lulus kuliah, saya bisa sukses. Itu investasi saya. Tetapi ternyata setelah lulus kuliah, memang saya menikah, karena sudah diajak suami untuk menikah. Saya pikir nanti habis menikah, saya akan kuliah lagi. Tapi saya nggak ngomong sama suami. Saya mengasumsikan, pasti boleh. Ternyata nggak boleh. Ya, jadi itu buat saya, langit sudah runtuh, hidup saya sudah nggak ada artinya. Karena bagi saya, menjadi wanita karir yang sukses, berprestasi, dan punya gelar S2, itu segala-galanya. Tapi ternyata lewat perkawinan, lewat apa yang suami inginkan, Tuhan juga punya rencana buat saya. Sampai pada satu hari, karena saya ngotot terus, ya suami mengizinkan ya. Kita bertengkar, saya mukanya itu pasti sering cemberut, banting pintu. Lalu karena suami mungkin nggak tahan ya lama-lama, akhirnya saya diizinkan kuliah lagi. S2 saya mau ngambil psikologi. Lalu saya mau masukin formulir.
Pagi itu masukin formulir rencananya, tapi saya tes ternyata saya hamil. Nah saya pikir nanti kalau saya nanti cuti melahirkan, cuti hamil, saya nanti ketinggalan pelajaran dan saya nggak mau. Saya selalu pengen jadi nomor 1 dalam prestasi. Akhirnya saya pikir ya udah nanti kalau anak saya lahir, saya akan kuliah lagi. Nah setelah anak saya lahir, saya ngomong lagi sama suami mau kuliah. Kali ini suami ya sudahlah. Karep-karepmu itu kalau orang Jawa Timur ngomong terserah udah gitu ya. Daripada ngotot aja bikin pusing gitu. Akhirnya saya mau masukin formulir lagi, ternyata seorang pastor datang ke rumah. Dia teman kami, saya sama-sama tim Choice waktu belum menikah. Wah saya cerita mau ngambil kuliah, terus Romo itu cerita juga. Dia punya teman, anaknya masih kecil-kecil kuliah lagi, itu stres dia bilang gitu. Waduh waktu saya dengar ceritanya saya kecil hati. Romonya pulang, saya marah banget sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan masa sih aku mau kuliah-kuliah lagi aja ini nggak bisa-bisa. Akhirnya waktu itu saya udah biasa memang baca kitab suci tiap hari. Ya, baca kitab suci, berdoa, tapi saya masih bergumul juga dengan ambisi saya yang menguasai diri saya. Saya ikut KTM sudah 30 tahun. Jadi waktu itu saya sudah ikut KTM dan kami punya komitmen untuk doa tiap hari baca firman. Untung saya doa tiap hari baca firman. Jadi waktu stres bukannya kedugem, bukannya lari dari rumah, tapi masuk kamar doa. Buka kitab suci walaupun sambil marah nih sama Tuhan. Tapi di situ ternyata Tuhan luar biasa tuh, mempertobatkan saya. Jadi bertobat tuh tiap hari kayaknya buat saya ya. Ada aja yang saya jatuh lagi. Kemudian waktu itu dibuka, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Dari 1 Korintus 1 sampai 2 saya baca. Wah itu ayatnya luar biasa buat saya itu hidup. Kayaknya ayatnya itu benar-benar bicara untuk saya. Saya terbuka matanya. Oh ternyata hidup saya ini tujuannya untuk melayani Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Lewat keluarga dan sesama. Saya ngerti gitu sekarang. Dan pada waktu itulah orientasi hidup saya yang tadinya saya itu pengen dianggap hebat, dapat pengakuan banyak orang, berubah menjadi ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Nah waktu itu dekat rumah kami ada sekolah tinggi filsafat teologi Widya Sasana Malang. Saya waktu itu di Malang setelah menikah, tempatnya para frater kuliah untuk jadi imam. Saya ngomong sama suami, boleh nggak aku kuliah di situ ngambil teologi, filsafat, kitab suci? Boleh katanya. Jadi setelah saya menemukan apa yang memang Tuhan kehendaki, saya lakukan yaitu melakukan kehendaknya, suami juga Tuhan bukakan hatinya. Ya, Tuhan bukakan pintu-pintunya sampai saat ini saya melayani Tuhan 30 tahun melalui komunitas Tritunggal Maha Kudus, saya ikut pembinaan dan saya belajar juga untuk mengajar melalui KTM. Nah, akhirnya ya bukan selesai ya, masih ada ombak, riak dan seterusnya, tapi tetap ada damai. Karena apa? Saya udah tahu saya mau kemana. Nah jadi ini, ketika awal saya ngotot sama suami, sebenarnya saya juga sedang menyimpan luka. Saya ngotot, saya harus berprestasi, saya harus jadi orang hebat, saya harus jadi orang terkenal. Kalau saya lihat-lihat ke belakang, ini juga karena saya mengikuti retret-retret ya, saya bisa melihat bahwa waktu saya kecil, saya ini kan anak kelima. Anak pertama laki, kedua laki, ketiga laki, keempat perempuan, beda 10 tahun dengan saya. Nah, ketika bermain, semua teman-teman dan saudara-saudari kami itu sebaya dengan kakak saya. Sepupu-sepupu kami sebaya dengan kakak saya yang perempuan. Dan saya 10 tahun lebih kecil. Jadi saya itu tidak pernah dihitung Bapak Ibu ya. Mau saya itu masuk poinnya atau saya enggak melakukan kesalahan, enggak ada poin. No poin sama sekali. Tahu ya kalau main bak sodor ya. Bak sodor lah apa itu udahlah enggak ada hitungannya buat saya. Pokoknya kamu pupuk bawang aja. Pokoknya ikutlah tapi enggak dihitung gitu loh. Jadi itu yang membuat saya itu ingin kelihatan, ingin berprestasi supaya orang lihat ini aku, ya. Nah demikian Bapak Ibu, luka itu membuat akhirnya itu merembet kemana-mana kalau nggak diberesin, ya. Jadi penyembuhan batin itu apa? Jadi kita di dalam retret ini mau menghilangkan ya pengaruh negatif dari memori-memori yang melukai kita, diganti dengan pengalaman cinta kasih Tuhan.
Jadi pengalaman negatif kita mau digantikan dengan pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Dicintai apa adanya. Orang yang dilukai misalnya diperkosa ya. Atau mungkin dihianati oleh pacar. Merasa nggak berharga. Tetapi kenyataannya Tuhan tetap mengasihi setiap anaknya. Ketika kita datang kepadanya dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun, Tuhan itu terima kita. Apalagi Bapak Ibu yang mau datang ke sini nih, merelakan weekend. Ini sudah satu sungguh-sungguh bentuk bahwa kita mau datang kepada Dia. Ya, pasti kita disembuhkan. Dan jadi lewat apa? Kita mohon biarlah kuasa Roh Kudus menerangi bagian-bagian yang gelap. Yang kita udah lupakan, yang kita tekan dalam-dalam. Melalui doa, melalui kuasa Roh Kudus itu dimunculkan kembali. Nah, saya mau lanjut ceritanya tentang papa saya. Saya biasa berdoa pribadi. Dalam doa pribadi saya suka hening. Nah, pada suatu hari ketika ini sudah saya menikah ya, saya biasa doa pribadi tiap hari di kamar doa sendiri. Supaya kalau saya nangis kah, saya mau nyanyi, saya mau teriak, nggak ada yang terganggu. Dan saya nggak sungkan-sungkan. Saya bebas mau ngapain aja sama Tuhan. Nah, waktu itu saya doa hening, tiba-tiba memori-memori negatif saya, perasaan kebencian, kemarahan saya terhadap papa itu muncul. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu seperti kira TV gitu diputar di benak saya. Saya nangis. Rasa benci, marah itu keluar. Yang selama ini saya pendam. Saya pikir saya tidak boleh untuk mengungkapkan kemarahan kepada papa. Protes pada papa, ngomong papa salah. Itu saya pikir saya nggak boleh sebagai anak. Nggak sopan dan takut dosa. Tapi itu membuat saya jauh dari papa. Nggak bisa deket. Nah, akhirnya di dalam doa itu saya akan nangis. Keluar semua. Nah, setelah itu keluar semua, ternyata saya bisa loh. Tuhan itu bilang, Tuhan memberikan seperti suatu pengertian di dalam hati saya. Papamu dulu itu juga tidak mengalami kasih dari orang tuanya. Sehingga dia nggak bisa. Nggak tahu caranya juga mengasihi. Dan menyampaikan kasihnya kepada anak-anaknya. Kamu udah lebih dulu mengalami kasih Tuhan. Kasihilah papamu. Itu yang saya dapat ketika saya berdoa secara pribadi memang. Nah, akhirnya pada waktu itu saya mempunyai satu tekad. Oh iya, aku mau lebih dekat sama papa. Saya memang selalu datang ke rumah papa, nemenin papa makan. Tapi formalitas aja, basa-basi. Tapi setelah doa pada siang hari itu, saya tekad saya mau ke papa, saya betul-betul mau buka hati. Mau lebih dekat, berusaha lebih dekat. Dan bisa. Saya bersyukur 2 tahun sebelum papa meninggal, suami dan saya menawarkan papa dibaptis dan papa mau kami carikan romo. Dan saya bersyukur bahwa hubungan dengan papa saya itu sudah lebih baik. Ya, saya sudah ada ketulusan untuk lebih dekat sama papa. Nah, jadi membiarkan Yesus itu masuk di dalam bawah sadar kita. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu ikut konseling dengan konselor profesional, ke psikolog atau ke psikiater, bisa. Mungkin butuh sesi 10 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 50 menit, 1 kali pertemuan mungkin bayar 500.000. Ya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa membiarkan Roh Kudus lakukan apapun, menerobos ke dalam bawah sadar kita, untuk memulihkan, menyembuhkan kita. Mengangkat pengalaman-pengalaman buruk itu supaya diterangi kasih Yesus dan bersama Yesus kita mau melewatinya. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kapan sih saat-saat yang rawan itu? Yaitu masa dalam kandungan, ya. Ada yang mau digugurin. Banyak orang yang nggak jadi digugurin akhirnya lahir benci banget sama mamanya. Ada masalah dengan mama. Nggak bisa deket, ya. Atau pada masa dalam kandungan emosinya mama itu nyambung ke emosinya anak di dalam kandungan. Mamanya sering dipukul sama papanya, ada sedang mengalami tekanan ekonomi, anak pun merasakan. Oleh sebab itu
memang kita ini rentan sekali dengan luka batin ya. Karena kadang-kadang itu di luar kontrol kita. Seperti anak dalam kandungan ini. Tapi makanya kita melakukan retret ini ya. Saat lahirnya susah atau dia lahir mamanya mati, merasa bersalah seumur hidup. Atau waktu lahir harus pakai alat-alat medis yang kayak tang atau apa, itu jadinya melihat benda-benda tajam aja udah ketakutan misalnya. Ya. Kemudian masa bayi itu juga rawan, sering kelaparan, misalnya orang tuanya menelantarkan, tidak memberi makan pada waktu dia, tidak memberi minum pada waktu dia butuh dan seterusnya. Atau perlakuan-perlakuan yang buruk di masa bayi itu bisa menyebabkan kita terluka. Nah semua ini memang di luar kontrol kita kan, kita masih kecil, kita nggak tahu apa-apa. Tetapi kita ada di lingkungan yang menyebabkan kita harus mengalami luka tersebut. Sekarang kita harus mengambil langkah, aku mau mengampuni orang-orang yang dulu menelantarkan aku, tidak memperlakukan aku dengan baik. Yang aku dititipin misalnya waktu balita, kanak-kanak, dititipin di rumah nenek, mamanya, papanya nggak jenguk-jenguk. Saya punya saudara, waktu dia kecil dia dititipin di neneknya. Waktu itu kami berkunjung ke sana, terus dia nunggu terus depan telepon. Anak kecil ini, balita, kamu ngapain di sini? Aku mau nunggu mama telepon, katanya gitu. Ya, jadi ada perasaan sepi, ya, ditinggalkan. Saya juga pernah bertanya kepada, sebenarnya spontan, setiap senja gitu ya. Kok sedih ya, kalau setiap senja itu kenapa sedih ya? Saya bilang gitu, saya ngomong sama siapa ya, kalau nggak salah saya lupa. Pokoknya sedang jalan sama-sama. Kamu juga sedih nggak sih kalau senja gitu? Cindy sedih nggak sih kalau senja? Enggak ya? Ada di sini bapak ibu yang merasa sedih nggak sih kalau senja itu? Enggak ya? Enggak ya? Berarti saya aja kan? Nah, saya merasa loh, saya pikir semua orang itu sedih kalau menjelang senja. Ternyata kok enggak gitu. Cindy juga enggak ya? Oh iya. Nah, bapak ibu ternyata saya ingat-ingat. Kenapa ya kalau setiap senja itu kayak saya sedih gitu. Saya akhirnya teringat akan suatu peristiwa. Karena saya memang belajar untuk refleksi juga ya tiap hari doa. Saya ingat satu kali waktu saya lahir di Makassar. Nah satu kali ulang tahun saya, mungkin itu usia saya 5 atau 6 tahun, mama itu janji akan pulang gitu. Untuk menemani saya, mengajak saya pergi makan. Atau pergi membeli hadiah gitu. Sampai jam 4 sore, jam 5 sore, saya tuh nunggu depan pintu. Itu senja hari kan, udah jam 5 mau jam 6. Saya nunggu, itu kan di Makassar, itu kan waktu itu mama saya itu seringnya naik becak gitu. Saya nunggu sampai dari ujung jalan, saya nunggu kok becaknya mama saya itu nggak muncul-muncul. Sampai pukul 6, setengah 6 itu rasanya sedih banget. Karena itu hari ulang tahun saya gitu. Dan mama itu nggak nepati janji. Dia bilang mau datang kok nggak datang-datang. Akhirnya saya tuh merasa benar-benar sepi sekali dan sedih sekali. Nah saya baru sadar juga bahwa itu ada satu peristiwa yang buat saya itu senja itu menyedihkan. Gitu ya. Nah menjelang masa remaja itu kita juga rentan sekali. Perempuan maupun laki-laki itu biasanya juga ya cari kan jati dirinya, pengen dihargai, pengen dikagumi oleh lawan jenis, atau mungkin ada yang udah pacaran, ditinggal, dan seterusnya. Banyak momen-momen di mana kita mengalami juga luka karena teman kita mengkhianati kita. Nah, dewasa, dikhianati pasangan, mungkin kena PHK, padahal anaknya mungkin sedang baru mau lahir, kematian pasangan sampai marah sama Tuhan atau bercerai dan lain-lain. Banyak sekali peristiwa yang membuat kita ini terus-menerus harus sebenarnya siap. Apapun yang terjadi hari ini, pagi-pagi kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya apa? Apapun yang terjadi hari ini aku bisa bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur,
mengisi pikiran kita dengan hal positif, dan kita percaya bahwa Tuhan itu tetap Allah yang setia pada kita, Allah yang peduli pada kita, maka apapun yang terjadi itu nggak melukai kita dalam-dalam. Ya, jadi pentingnya pagi hari itu kita misa, baca kitab suci. Kitab suci itu janji Tuhan menyertai kita. Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Itu perlu terus kita masukin ke dalam pikiran kita. Supaya apapun yang terjadi, kita tetap punya iman, harapan, dan kasih yang kuat kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya sembuh? Langkah-langkahnya perlu kita ingat peristiwa itu. Kenapa harus kita ingat? Kita perlu mengakui kita punya perasaan-perasaan negatif itu. Momen-momen itu harus dibuka dulu baru bisa disembuhkan. Ya, sesuatu yang nggak kelihatan, yang nggak tahu itu apa, bagaimana caranya disembuhkan. Tetapi ketika kita tahu apa, kita tahu akarnya apa, baru kita bisa persis menyembuhkannya. Ya, kita perlu mengalami emosi itu bagian dari diri kita. Emosi itu bagian dari diri kita. Kalau Pak Henry misalnya, saya tanya, Pak Henry bagaimana kabarnya? Baik? Baik benar? Baik ya? Nah, bagaimana perasaan hari ini? Perasaannya Pak Henry waktu tadi keluar dari rumah mau datang ke sini ini apa? Apa Pak? Senang? Wah puji Tuhan, tepuk tangan tuh Pak Henry ya, senang mau datang ke retret luka batin. Kalau Bu Dian ya, saya nggak panggil Ibu ya, perasaannya gimana? Hari ini, saat ini. Seneng juga ya? Oke, tadi Pak Petrus sudah ngomong, perasaan itu bisa berubah ya. Tetapi itu bagian dari diri kita. Kita bisa kenal lebih dekat ketika kita tahu perasaan dia. Suami sama istri, kamu itu ya pulang malam terus. Ya, nah kalau cuma sampai di situ, bisa jadinya bertengkar. Tapi kalau istrinya ngomong, aku ini khawatir, kamu itu kalau pulang malam, tolong dikabarin, khawatir. Kalau dia ngomong khawatir, yang lainnya itu mungkin bisa mengerti. Oh khawatir. Tapi kalau kita ngomong kamu itu dasar, nah itu bisa marah yang diomongin. Nah jadi emosi itu bagian dari diri kita yang perlu kita rasakan dulu, kita akui ada. Setelah itu, kita akui kita marah, benci ya, seperti yang tadi saya alami dalam doa bersama Papa. Setelah itu kita menghadirkan Yesus dan mengampuni orang yang menyakiti. Mengampuni itu juga tadi dikatakan bukan soal perasaan tapi keputusan. Betul? Aku mau. Buktinya apa? Aku datang ke sini, aku mau basuh kakinya orang yang saya anggap melukai aku. Dan kemudian aku mau mendoakan dia. Soal nanti aku mau traktir dia, apa-apa itu nggak penting, ya. Yang penting kita mau mendoakan dia. Pelan-pelan hati kita diubah oleh Tuhan. Mendoakan dengan tidak tulus gimana? Nggak apa-apa Bu, Pak, lakukan dulu. Pertama-tama nggak tulus, lama-lama tulus, ya. Setuju Bapak Ibu ya? Siapa yang di sini punya musuh? Nggak usah angkat tangan Bapak Ibu. Nah, tapi coba Bapak Ibu doakan aja. Ya, hari ini kita membasuh kaki, besok kita akan menyelesaikan retret ini. Setelah itu tiap hari doakan dia. Aku berdoa untuk tetanggaku atau partnerku yang menipu aku. Dan aku berdoa supaya dia tidak kena akibat dari dosanya. Dan semoga dia diberkati hidupnya. Nah itu aja Bapak Ibu lakukan. Doa berkat buat musuh, itu tanda kita udah ngampuni. Soal saya masih marah, masih nangis, masih jengkel, manusiawi. Tapi ketika kita mau dengan iman mendoakan, seperti Tuhan Yesus perintahkan, doakanlah mereka yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Itu yang bisa kita lakukan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi sarana penyembuhannya itu kita pakai imajinasi iman nanti ya. Pakai imajinasi iman. Nanti apa itu imajinasi iman saya sampaikan. Ada tobat juga nanti, sakramen tobat. Itu menolong kita untuk mengampuni diri kita sendiri juga. Kadang-kadang si jahat itu tidak mau kita bebas dari rasa bersalah. Ada yang udah aborsi mungkin, udah minta ampun, tapi tiap hari masih nangis, masih merasa bersalah. Itu kadang-kadang si jahat mau kita selalu diikat oleh rasa bersalah supaya kita nggak bisa bersyukur dan bersuka cita.
Percayalah kalau kita udah minta ampun dengan tulus hati, kita sudah diampuni. Oke? Nah, kemudian konseling, baca kitab suci, dan pembasuhan kaki. Itu sarana-sarananya. Nah, imajinasi iman itu untuk menemukan akar juga, ya nanti dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian kita menghadirkan pengalaman yang menyakitkan itu. Kemudian kita sadar bahwa sebenarnya Yesus itu tahu kamu sakit dan dia nggak mau terjadi hal itu padamu. Tapi karena dosa orang lain, karena kelemahan orang lain, karena kehendak bebas yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, terjadilah perbuatan tersebut, perbuatan dosa yang akibatnya kena ke kita. Ya, itu sebenarnya Yesus nggak mau. Tapi saat ini Yesus memandang kita. Kemudian dia mengulurkan tangannya kepada kita. Dan dia menerima kita apa adanya. Sehancur apapun diri kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, setelah itu kita juga menghadirkan orang yang menyakiti kita. Kan kalau ketemu langsung mungkin lebih berat toh. Menghadirkan dalam imajinasi mungkin semua pasti bisa. Jangan-jangan orang yang paling kita benci itu selalu hadirkan di dalam pikiran kita, benar? Nah sekarang kita ganti nih, kita switch bawa dalam doa. Kalau selama ini kita benci terus mikirin dia, menggerutu karena dia, sekarang kita bawa dalam doa. Bapak Ibu, sesuatu yang muncul di dalam pikiran kita waktu kita doa, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita siapa yang perlu kita doakan. Oke? Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu kita waktu doa, jadikan itu bahan doa kita. Kalau musuh kita, orang yang paling nyakiti kita, paling sering muncul dalam diri kita, berarti dia harus kita doakan. Ya? Nah, hadirkan orang yang menyakiti itu dan peristiwa traumatis tersebut memang ini menyakitkan. Tapi cara-cara, satu-satunya cara untuk kita bisa sembuh, kita menghadapi realitas itu. Itu yang namanya breakthrough ya. Kita melewati, masuk ke situ dan kita akan keluar disembuhkan. Nah, Yesus hadir, kemudian dia memandang dan mengulurkan tangannya pada kita, termasuk kita melihat bahwa orang itu meminta maaf pada kita di dalam imajinasi iman kita. Lalu kita mau memaafkan dan Yesus memegang tangan kita untuk memberkati orang itu. Itu nanti akan kita sama-sama lakukan di dalam doa penyembuhan batin. Jadi Bapak Ibu kita nggak sendirian ya. Kita sama-sama orang terluka. Saya juga orang terluka. Tapi kita nggak mau kalah dengan dosa. Kita nggak mau tenggelam di dalam kesedihan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan dengan memikirkan luka batin kita yang membuat kita hidupnya ditarik ke bawah. Tapi kita mau menjadi orang yang mempunyai hati untuk mengampuni supaya kita bisa bersukacita dan dibebaskan. Nah syaratnya ini tadi sebenarnya udah tadi ya disinggung juga, kita harus mau. Ada nggak sih orang yang nggak mau sembuh? Ada. Karena dia mungkin merasa enak ya kalau aku gini aja, orang lain yang melayani aku, padahal itu sebenarnya orang lain melayani dia karena terpaksa mungkin, kan? Tapi kalau orang sembuh, temennya pasti banyak. Kalau orang luka batin, yang lainnya terpaksa aja mungkin ya, melayani dia. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 6 ketika Yesus melihat orang lumpuh di kolam Bethesda, dia tanya, kamu mau nggak sembuh? Jadi harus mau dulu. Ini peranan kehendak. Kalau kita mau, kita dapat. Kalau kita minta dengan penuh kesungguhan, Tuhan kasih. Oke? Amin? Amin ya. Yang penting kita harus mau sembuh. Nah, ketika kita mau itu udah 50% selesai. Yang kedua, iman yang aktif tadi sudah dijelaskan di dalam sesi 2. Kita percaya Tuhan itu mau dan sanggup mengampuni dan menyembuhkan kita. Oke? Setuju ya? Percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang baik, Allah kita penuh kasih, ya. Kemudian yang ketiga, ya ini seperti yang perempuan yang sakit pendarahan, dia bilang, "Pokok aku jamah aja jumanya pasti aku sembuh." Karena dia punya iman yang hidup. Oke? Jadi iman yang hidup itu percaya dan mau datang pada Yesus. Oke? Percaya apa? Yesus baik. Yesus bisa menyembuhkan kita, itu aja. Kemudian ini Tuhan Yesus bilang, besar imanmu ibu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Bayangin loh Bapak Ibu. Kita punya iman, Tuhan kasih apa yang kita minta. Oke? Jadi penting sekali iman itu. Dan iman itu kadang-kadang kita rasa selalu kecil. Tapi Tuhan memang tahu iman kita kecil. Tapi kita hanya butuh iman yang kecil itu untuk minta sama Tuhan. Iman sebesar biji sesawi dan Tuhan bilang kamu akan memindahkan gunung penyakitmu. Yang ketiga, kita perlu bertobat. Dosa itu membuat kita terluka. Bukan hanya orang lain terluka, kita juga terluka. Kita nggak berani datang pada Tuhan. Kita merasa nggak layak karena kita berdosa. Oleh sebab itu kita harus tobat supaya nggak terluka. Dan yang keempat, kita perlu mengampuni. Tadi di sesi 3, pengampunan membuka penyembuhan. Kalau nggak ngampuni, kamu nggak sembuh. Kalau kamu nggak ngampuni, kamu nggak diampuni. Itu hukumnya. Oke? Tadi sudah diceritakan Pak Petrus bagaimana orang yang sakit kemudian mengampuni sembuh. Saya punya cerita juga mirip seperti itu. Sudah stadium 4 cancer, katanya tinggal 6 bulan. Tapi ketika dia retret juga, dia ngaku dia punya benci kepada papanya. Lalu suster pembimbing retret bilang, kamu rekonsiliasi sama papamu, datangi papamu. Akhirnya dia pikir dia juga udah mau mati, ya dia harus beresin. Datang ke papanya, minta ampun dan diampuni, mereka rekonsiliasi, ternyata nggak jadi mati. 6 bulan lewat sampai sekarang hidup ya Bapak Ibu. Jadi pengampunan menyembuhkan. Nah, jadi mengampuni ini dalam sirah juga dikatakan ampunilah kesalahan kepada sesama orang. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga. Jika engkau berdosa, ya dosamu dihapusin. Kalau kita ngampuni, kemudian bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia. Dasarnya apa kita bisa sembuh? Cinta Tuhan. Ini yang sesi 1. Tuhan mengasihi kita semua, tidak ada satupun yang dilewati dari kasih Tuhan. Bapak Ibu, satu kali saya pernah berdoa dan saya tuh mempunyai satu pengalaman yang luar biasa indah. Saya disadarkan bahwa ternyata ketika kita doa, Tuhan itu hadir 100% untuk masing-masing kita satu persatu. Tuhan itu nggak pernah menduakan cintanya, ya. Jadi kalau Dia itu adalah Allah yang maha hadir. Setiap orang berdoa, Dian berdoa, Pak Iwan berdoa, Tuhan itu hadir 100% buat kita. Mencurahkan kasihnya, perhatiannya itu 100% buat kita, ya. Jadi kita ini sebenarnya berkelimpahan dengan cinta Allah, harus bersyukur, gunakan sebanyak-banyaknya rahmat dari Tuhan tiap hari, ya. Dan yang kedua, memang Tuhan mau kita sembuh. Sejak sesi 1, 2, 3 kita sudah diingatkan terus, Tuhan itu mau kita itu sembuh. Tuhan gak mau kita sakit, Tuhan mau kita mengalami cintanya itu yang melimpah-limpah. Seperti tadi ilustrasi botol yang tertutup. Kalau kita kunci hati kita, nggak bisa mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan? Sayang kan, hidup disia-siakan seperti itu. Kemudian, jika kita membiarkan diri kita dikasihi Tuhan, maka proses penyembuhan itu mulai. Kalau doa, saya biasanya kadang-kadang tidak banyak ngomong, tetapi saya datang pada Tuhan dan menikmati cinta Tuhan, menyadari Tuhan mengasihi aku. Dan situ saya juga mengalami banyak kesembuhan, ya. Menyadari Tuhan mengasihi aku itu sudah proses penyembuhan sudah terjadi. Oke? Kalau kita udah merasa dikasihi, kita bisa ngasihi orang lain. Benar ya? Betul? Kalau kita nggak merasa dikasihi, kita nggak punya modal untuk mengasihi orang lain. Setuju Bapak Ibu? Nah, dan kita perlu percaya dan mau menanggapi kasih Tuhan. Ini penting, makanya diulang-ulang terus. Bapak Ibu, ini penting dan mudah. Tetapi karena begitu mudah dan sederhana, kita biasanya orang-orang yang sudah suka membuat kompleks masalah yang sederhana. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa ngampuni kita dan kita bisa sembuh dengan begini aja. Kita nggak percaya. Masa sih sakit 30 tahun? Ya,
Masa sih aku menyimpan dendam 20 tahun bisa sembuh dalam doa 1 kali? Nah, Bapak Ibu, ketika mahasiswa saya punya luka kepada sahabat yang memfitnah saya. Lalu pada waktu itu saya mengikuti camping rohani di Ngadireso Tumpang. Ada pembasuhan kaki seperti sekarang nanti kita akan alami. Disuruh membasuh kaki orang yang kita anggap sudah melukai hati kita. Saya nggak mau berdiri. Kok enak, ngapain? Dia yang salah, aku yang membasuh kakinya. Tapi karena semua berdiri dan saya agak disuruh gitu, saya terpaksa lakukan aja dengan tidak tulus. Ya udah daripada disuruh gitu ya, udah saya lakukan. Ternyata ketika saya mengucurkan air ke kaki orang yang saya anggap sebagai orang yang sahabat yang menyakiti saya itu, hati saya yang dibasuh, dikucuri air es. Saya bisa melepaskan pengampunan. Padahal waktu itu sampai 2 tahun ya, saya nggak bisa. Bapak Ibu, memang rahmat Tuhan bekerjanya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dipikir sulit-sulit Bapak Ibu. Ya Tuhan itu memudahkan banyak hal buat kita. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan Petrus yang menyangkal 3 kali. Petrus terluka karena sebenarnya Yesus itu guru yang amat dikasihinya. Tapi dia waktu itu ketakutan. Sehingga ketika di rumah imam besar, orang-orang itu berkumpul di seputar api unggun. Dan Petrus lewat, waktu itu mau penyalipan Yesus. Lalu ditanya, ada yang mengatakan, kamu kan muridnya? Bukan. Sampai 3 kali dia menyangkal bahwa dia murid Yesus. Setelah itu Petrus menyesal. Untung dia nggak bunuh diri kayak siapa? Yudas ya. Nah, akhirnya di Yohanes 21 ayat 1-19 kita tahu Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika mereka melaut. Tidak dapat ikan sama sekali. Seharian melaut tidak dapat ikan. Nah, pada waktu itu siang hari Yesus bilang tebarkan jalamu. Siang-siang disuruh menebarkan jala, biasanya nangkep ikannya kan malam. Tapi ketika mereka ngikut, tertangkaplah banyak sekali ikan, 153.000 mungkin, dan mereka nggak bisa lagi membawa ke tepi. Ya. Nah, pada waktu itu Yesus tanya, kamu punya makanan nggak? Akhirnya Yesus mengeluarkan, memasak ikan buat muridnya, dan disitulah Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan 3 kali peristiwa di api unggun itu mengingatkan Petrus pada lukanya dan dia disembuhkan juga. Demikian juga yang akan kita alami bersama-sama, kita menghadirkan lagi peristiwa tersebut, tetapi dengan kehadiran Yesus yang menyembuhkan kita. Nah, jadi ini ya, ini tadi sudah. Jadi kita perlu mengampuni kalau kita mau sembuh. Demikian Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri sesi 4 ini dengan kita bersama-sama mau membawa kepada Tuhan. Apapun yang saat ini buat kita rasanya kelemahan, dosa, luka yang membuat hidup kita itu tidak nyaman, nggak bahagia, nggak bisa bersyukur, nggak sukacita. Ada ganjalan dengan orang lain. Sama diri sendiri juga nggak nyaman. Sama Tuhan itu kayaknya susah untuk berkomunikasi, untuk berdoa. Semua itu kita mau bawa pada Tuhan. Hambatan-hambatan yang mungkin saja diakibatkan oleh luka di dalam diri kita. Kita percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita mau nyanyikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Karena hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Dan Dia selalu setia bagi kita. Banyak makasih ya. Kita percaya bahwa apabila kita datang kepada Dia, maka Dia menyambut kita. Ya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Seperti apapun saat ini kondisi hati kami, jiwa kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kondisi fisik kami maupun mental kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Tuhan. Kami mau persembahkan, kami mau bawa kepadamu. Biarlah Engkau yang turun tangan Tuhan, dan kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, bagimu segala sesuatu dapat Kau lakukan apabila kami berseru dan berserah kepadamu. Kami mohon biarlah Engkau turun tangan mengatasi segala hambatan di dalam diri kami yang pada saat ini mungkin belum dapat kami atasi. Mungkin kami merasa tidak layak Tuhan. Iman kami begitu kecil, kami merasa tidak pantas. Kami merasa terlalu berdosa untuk datang kepadamu. Namun pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah mengecualikan kami dari kasih-Mu. Dan kami mau percaya Tuhan, bahwa pada saat ini Engkau memandang kami satu persatu dengan pandangan penuh kasih. Dan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk meminta kami mendekat kepadamu. Mengulurkan tangan-Mu untuk menarik kami datang kepadamu. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang peduli pada setiap persoalan dan permasalahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau berjalan di dalam iman. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menjamah jubah-jubah-Mu. Dan kami mau katakan asalku jamah saja jubahnya, maka pasti aku akan sembuh. Saat ini Tuhan, tambahkan iman kami. Iman yang hidup, iman yang aktif ya Tuhan. Iman yang penuh pengharapan dan percaya penuh bahwa Engkau adalah Allah kami yang sanggup dan mau menyembuhkan kami. Kami percayakan diri kami, seluruh keluarga kami Tuhan. Pasangan hidup kami Tuhan, anak-anak kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Di dalam kuasa-Mu saja Tuhan. Dan kami saat ini mau bersyukur Tuhan. Kami mau mencoba Tuhan untuk hidup penuh lebih syukur dan sukacita. Kami mau melepaskan pengampunan. Walaupun kami masih sangat membenci dan marah kepada orang-orang yang telah menyakiti kami. Yang berbuat tidak adil di dalam hidup kami. Namun kami mau percaya Tuhan, bahwa apabila kami mau saja untuk mengatakan kami mau mengampuni, maka Engkau yang akan menyanggupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami sungguh mau mengikuti Engkau seumur hidup kami. Kami tidak mau Tuhan tenggelam di dalam kesedihan dan mempersalahkan keadaan ataupun orang lain. Kami mau bangkit dan mengambil tanggung jawab atas hidup kami. Kami mau Tuhan untuk mengubah pikiran-pikiran negatif kami tentang masa lalu kami, tentang masa sekarang maupun masa depan, untuk menjadi lebih positif Tuhan. Kami mau melihat dengan pandangan iman. Kami mau berharap kepadamu karena kami mau percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau pegang dan kami mau tumbuh di dalam mengasihi-Mu. Supaya kami dibebaskan dari rasa sakit. Kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya Allah kami yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerendahan hati dan kesetiaan untuk tetap bertahan, dan kita sama-sama mau berproses.